Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya waktu dalam Islam adalah sangat berharga. Kalau orang mengatakan al-waqtu kadzahab, waktu itu seperti emas, maka kita umat Islam mengatakan al-waqtu agla minadz-dzahab, bahwasanya waktu itu lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada perak, lebih berharga daripada dolar. Sungguhnya harta itu datang dan pergi. Harta meninggalkan kita dan dia akan datang lagi sebagaimana yang kita ketahui. Adapun waktu, jika sudah pergi maka tidak akan kembali lagi. Waktu yang itu sudah pergi maka tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karenanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu. Di antaranya wal asr, demi masa, demi waktu. Bisa diartikan demi masa secara umum, bisa diartikan demi waktu asar. Intinya bersumpah dengan waktu. Apakah waktu secara umum atau waktu asar? Demikian juga sumpah-sumpah yang lainnya. Wadduha, demi waktu duha, itu juga waktu. Wal laili, demi malam. Wan nahari, demi siang. Ya, Allah banyak bersumpah dengan waktu. Karena waktu itu perkara yang penting dalam Islam. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti, ya, bagi orang yang hendak, ya, mengingat, mengambil pelajaran atau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu dijadikan oleh Allah agar kita bersyukur, agar kita mengambil pelajaran, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara nikmat yang sering terlupakan adalah waktu luang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya. Maghbun artinya tertipu, terpedaya. Dua nikmat tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang, ya. Sehingga orang tidak memanfaatkan waktu luangnya untuk kebaikan, malah menghabiskan waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana para salaf dahulu, mereka benar-benar perhatian terhadap waktu, terhadap umur, karena waktu adalah umur. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dia berkata, "Ya ibn Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba ba'dhuha dhahaba ba'dhuk, wa idza dhahaba ba'dhuka yushiku an yadhhaba kulluk." Kata Hasan Al-Basri, wahai anak-anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Umurmu adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dhuha, kalau sebagian hari telah pergi darimu, berarti dhahaba ba'dhuk, berarti sebagian umurmu telah pergi. Sebagian dari dirimu telah pergi. Wa idza dhahaba ba'dhuk, dan telah jika sebagian darimu telah pergi, yushiku an yadhhaba kulluk, maka dikhawatirkan akan hilang seluruhnya darimu. Jadi jika hari-hari semakin bertambah, hari-hari semakin pergi, berarti semakin berkurang usia kita. Karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadamati ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Tidak pernah aku menyesal terhadap sesuatu seperti penyesalanku terhadap hari yang terbenam mataharinya pada hari tersebut, ajalku berkurang, umurku semakin sedikit, sementara amalku tidak bertambah. Itu hari yang paling aku sesali. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ini menunjukkan perhatian beliau terhadap waktu. Tidak ingin waktu hilang sia-sia. Waktu berkurang, ajal semakin mendekat, umur semakin habis, sementara amal tidak bertambah. Maka dia berkata, "Inni la ubghidur rajula arahu farighan la fi umri dunyahu wa la fi umri ukhrahu." Aku sangat benci melihat seorang dalam kondisi kosong, tidak ada kegiatan, tidak sedang dalam kegiatan dunia yang bermanfaat atau tidak dalam kegiatan akhiratnya yang bermanfaat. Hanya buang-buang waktu. Hanya buang-buang waktu. Demikian juga para ulama, mereka begitu benar-benar memperhatikan waktu. Sampai-sampai disebutkan bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, kalau beliau melihat orang-orang Arab-Arab sedang berkumpul, kemudian minum kopi, ngobrol-ngobrol, dia mengatakan, seandainya saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli waktu kalian. Kenapa? Dia kekurangan waktu untuk belajar, untuk menulis, untuk berdakwah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia merasa kekurangan waktu, ya. Saya rasa kita juga banyak begitu, kadang-kadang merasa kekurangan waktu, ya.
Tatkala kerja enggak selesai-selesai waktunya kurang. Dagang enggak selesai-selesai waktunya kurang. Untuk urusan dunia sering kita merasa kekurangan waktu. Untuk urusan dunia kita sering merasa kekurangan waktu. Nah, yang kita inginkan untuk urusan akhirat, hendaknya kita merasa kekurangan waktu. Sehingga kita bisa benar-benar menjadikan waktu sangat efisien, bermanfaat dalam kehidupan kita.